dari Jember dan sekitarnya, simpatisan dan seluruh para hadirin muslimin, hadirat muslimat, wabil khusus sahibul bait pada malam hari ini, Al-Mukarram Bapak Suradi. Tak lupa juga yang tadi sudah memimpin tawassul bil Fatihah, Wakil Aditoh Ustaz Abdul Aziz. Dan terima kasih juga kepada sahabat kami yang sudah sudi memimpin hadiah pembacaan tahlil Al-Mukarram Bapak Yusuf. Tak lupa ketua daripada PKJ Paguyuban Keluarga Jember, ketua panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya saya tak bisa nyebut Tuan Presiden Ananda Ahmad Fawaid tanpa terkecuali. Yang pertama, bersyukur kehadiran Allah dan salawat dari Rasulullah. Malam ini saya teringat kepada tamu dari Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama bernama Imam Hasan Al-Basri. Didatangi tamu, yang tamu tersebut matur bahwa rindu kepada anaknya, rindu kepada keluarganya yang sudah wafat. Seperti niat tasyakuran Bapak Suradi, niat kirim Fatihah kepada para leluhur. Tamu ini matur, wahai Imam Hasan Al-Basri, kami ingin bermimpi keluarga kami, karena kami tak pernah berjumpa semenjak wafat, walaupun satu kali. Maka kemudian oleh Imam Hasan Al-Basri disuruh sholat sunnah, membaca Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir setelah surat Al-Fatihah, baik rakaat pertama dan rakaat kedua. Maka membaca Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, diniati ingin berjumpa dengan keluarga yang sudah wafat. Setelah selesai, ternyata orang soleh ini bermimpi malam hari, langsung bermimpi didatangi keluarganya perempuan yang sudah wafat, putrinya yang sudah wafat. Tapi yang hadir di mimpinya adalah wajahnya sordep, wajahnya gelap gulita, baunya bau busuk, bajunya compang-camping. Maka kemudian ayahnya berkata, wahai putriku, kenapa engkau demikian di alam kubur? Kenapa wajahmu hitam seperti dibakar? Kenapa bajumu sobek seperti bekas cambukan siksa? Kenapa baumu bau seperti orang yang terkena siksa dan azab? Maka anaknya mengatakan, asabtu sab'ina azaban ya abati. Wahai ayah, saya di dalam kubur setiap hari paling sedikit mendapatkan 70 siksa dari Allah. Tolong ayah, tolong ayah. Maka kemudian ayahnya bangun, langsung kaget. Setelah kaget, esok harinya sowan kepada Imam Hasan Al-Basri dan mengatakan, tolong kiai, saya tidak ingin bermimpi anak saya lagi. Loh kenapa? Katanya kangen, kasihan, wajahnya rusak, baunya busuk, bajunya hancur, compang-camping, dicampur oleh malaikat di dalam kubur. Tolong dia. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, baik, nanti malam saya mau bermimpi juga, saya tanyakan apa penyebabnya. Maka di malam kedua Imam Hasan Al-Basri sholat, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir ila akhir. Rakaat pertama, rakaat kedua. Ternyata datang fulana, datang perempuan yang dimaksud, wajahnya bercahaya, bajunya dari sutra, baunya harum. Maka ditanya,
wahai anak putriku, apakah benar sampean anaknya bapak itu? Benar. Kok tidak sama? Katanya tadi malam wajahnya gelap gulita, sekarang kamu bercahaya. Tadi malam kamu compang-camping, sekarang pakai sutra mahkota. Tadi malam kamu katanya busuk baunya, sekarang harum. Kenapa berbeda? Apakah memang benar kamu? Maka putrinya menyampaikan salam kepada ayah. Terima kasih. Kenapa? Semua ini yang mengubah ayah. Kok bisa? Setelah tadi malam ayah bermimpi, esok paginya mengundang orang di timur rumah, di barat rumah, di depan rumah, di belakang rumah. Diundang hadir ke rumah, lalu membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Maka satu siksa dari 70 siksa dihapus oleh Allah. Membaca lagi astaghfirullahaladzim, satu siksa dihilangkan oleh Allah. Ketika membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka satu siksa dihilangkan, diganti dengan satu kebaikan. Membaca istighfar 33 kali, membaca la ilaha illallah 33 kali, habis siksa saya, sekarang menjadi seperti sekarang. Sampaikan terima kasih kepada ayah kami. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri setelah bangun menyampaikan. Ini di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Abdul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Menjadi dalil bahwa tahlil itu bagus. Kenapa? Membaca istighfar, membaca la ilaha illallah menjadi perintah di alam kubur. Malam ini yang mendapatkan penghargaan, malam ini yang mendapatkan keistimewaan, mohon maaf, adalah nama-nama yang disebutkan di sini. Yang hadir leluhurnya hari ini mendapatkan kecipratan-kecipratan. Lalu kemudian daripada mimpi tersebut disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, selain bacaan itu yang membuat kamu senang apa wahai anak putriku? Dia menjawab, ketika ayahku memberikan makanan kepada orang yang hadir. Tahun ini kemarin beri maka kemudian baik saya sampaikan, disampaikan kepada ayahnya. Maka semenjak saat itu ayahnya setiap kali kerumunan saudara, setiap kali kedatangan tamu lebih dari 3 orang, dia mengajak membaca istighfar, dia mengajak membaca la ilaha illallah, dan tak lupa piring dikeluarkan. Jika kita misalnya menjadi gimana lagi? Tani birapi itu kan kok negara celep gitu. Saya mohon doa karena sebelum saya berangkat ke tanah Papua ini, baik ke Manokwari atau ke Jayapura, semenjak awal tanggal 1 Oktober saya punya undangan maulid sebanyak 128 undangan. Jadi suara saya hampir habis. Jadi saya minum obat batuk. Tapi biasanya kalau obat batuk saja tadi, ada yang bijak sebentar lagi tidak sembuh. Saya tadi ketika sampai di sini disuruh istirahat dan bisa gitu. Di sini seperti ada kayu malang begitu. Nampaknya ini sinyal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di Manokwari, karena setiap maulid saya berkomitmen membaca sholawat. Ini Ananda Fawaid yang biasanya saya suruh baca sholawat. Saya dari leluhur kami setiap tanggal 1 sampai 41 hari, dari sebelum maulid 5 hari, maulid 30 hari, ba'da maulid 6 hari, seret 41 hari kami bermaulid. Setiap tahun demikian. Maka walaupun di Manokwari kami demikian. Jadi mohon walaupun di Jayapura nanti besok
Kalau tidak ada acara kita bermaulid kecil-kecil. Kalau maulid walaupun tidak ada bininya tidak apa-apa. Yang penting kita mahalul dia, tidak putus. Walaupun tidak di sini, di tempat lain, monggo tidak apa. Kemudian saya mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Sangat berterima kasih saya, istri saya dan pengantar saya sudah diterima dengan baik di tempat ini seperti raja, seperti surga. Seperti surga, cuma yang kurang tukang pijitnya. Di surga ada di sini. Jadi kalau ada langkah lebih lengkap surganya ini. Yang terakhir, mohon kepada Sohibul Bait, karena saya insya Allah bermalam dan tinggal di sini entah berapa lama, saya teringat kepada keluhan seorang sahabiah. Sahabiah ini sahabat perempuan. Suatu hari sahabat perempuan datang kepada Nabi Muhammad lalu mengatakan, wahai Rasulullah, suami kami siang malam banyak tamunya. Khawatir seperti tuan rumah sekarang, malam tamu, siang tamu terus. Ini sahabat perempuan matur, ya Rasulullah, suami saya banyak temannya. Setiap waktu ada tamu, pagi tamu, siang tamu, sore tamu, malam tamu. Saya capek yang buat teh, saya yang menyiapkan it'amul ta'am, capek. Tolong ingatkan suami saya. Besok saya datang ke rumah kamu, kata Rasulullah. Maka esok Rasulullah datang ke rumah perempuan ini, lalu berbisik kepada suaminya si perempuan. Apa isi bisikannya? Katanya, sampaikan kepada istrimu setelah aku keluar dari pintu, kata Rasulullah. Istrinya penasaran, Rasulullah kira-kira bisik-bisik apa? Apakah sudah dinasihati? Nanti sampaikan kepada istrimu kalau aku sudah pulang, aku sudah keluar dari pintu. Baik. Ketika Rasulullah sudah keluar dari pintu, suaminya langsung mengatakan kepada istrinya, kata Rasulullah yang bisik-bisik tadi, lihatlah di belakang Rasulullah ada apa. Maka Rasulullah keluar dari pintu, langsung dilihat oleh istrinya. Ada apa? Ternyata ada hewan-hewan buas di belakang Nabi. Ada ular, ada buaya, ada kalajengking, ada singa, seakan-akan menerkam Nabi Muhammad. Maka sahabiah tadi menjerit, ya Rasul, awas! Ya Rasul, awas! Ya Rasul, awas! Lalu oleh Rasulullah, mata sahabiah tadi diusap. Setelah diusap, semua hewan buasnya tidak nampak. Loh, mana tadi hewan buas yang banyak? Maka kemudian Nabi Muhammad menjawab, itu tadi bukan hewan buas, tapi kejelekan rumah ini dibawa keluar oleh tamu yang masuk ke dalam. Setiap ada rumah yang kedatangan tamu, maka tidak keluar dari rumah tersebut kecuali membawa kejelekan dari rumah ini. Semakin banyak tamunya, dibawa yang keluar. Jadi ini kemarin akal abu yang banjir, pakai teng-teng pakai macan buruan. Kenapa? Tamu hadir ke tempat ini. Jadi demikian Sohibul Bait, mohon menerima kami. Banyak sahabat kami dari Jember, dari BKJ, dari KPJ. Nanti dari kakak mana keduanya sini? Oh, Bapak Ketua KKPJ sehari ini Bapak Jumari mengantarkan kami nyetir mobil tertawa terbahak-bahak. Yang membuat saya terharu kepada beliau adalah kumisnya yang ibu itu. Saya khawatir tidak bisa move on. Jadi nganikah motor dari Hotel Kaula. Sekali lagi kebahagiaan malam ini untuk para almarhum, kebahagiaan malam ini untuk rumah ini, karena tak keluar dari kita masing-masing kecuali membawa kejelekan dari rumah ini.
sehingga rumah ini menjadi bersih. Amin. Dan tidak pulang daripada panjenengan kecuali membawa barokah dari apa yang dibaca. Yang bahagia bukan hanya yang disebutkan di sini, tapi yang bahagia adalah kata Bapak Ustaz tadi, wali abaina, ayah kita, wa ummahatina, ibu kita, wa ajdadina wa jaddatina, kakek nenek kita, semuanya mendapatkan keberkahan. Di alam barzakh sekarang ini ada prasmanan. Jadi nanti prasmanan apa meninggal? Kalau di alam barzakh ini prasmanan sekarang. Kenapa kok prasmanan ya? Duduk di tengah prasmanan itu Nabi Muhammad. Duduk di prasmanan itu Syekh Abdul Qadir yang ditawasuli. Duduk Syekhana Muhammad Khalil. Duduk Kiai Abdullah Yakin. Duduk Kiai Ali Ridho. Di sampingnya para almarhum yang ada dibaca. Di sampingnya leluhur kita semua. Ngomong begini, om pokoknya cerita. Kok datang ke prasmanan? Nggak bisa. Anak-anak datang ke ada teman-teman KKPJ sudah diundang tapi tidak datang. Leluhurnya ngomong gini, mau tak mendong karena masih tak datang. Tangan cekal mulai lembut senang. Jadi makanya kedua panitia cek ke sana. Tadi menjadi PDI, sekarang sudah menjadi aliran putih. Istri saya tadi bisik, Mas, yang pakai baju merah siapa? Kenapa? Kok seperti itu? Saya menyampaikan tidak apa-apa. Itu cuma kulitnya yang hitam, tapi hatinya putih. Lebih bagus daripada wajahnya putih, tapi hatinya hitam. Sekali itu, kalau semua sudah berzak, semuanya yakin. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamd wa syukru wa lakal ridha. Allahumma ya kariman ihsan, ya hannan ya mannan, ya bani as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma awsil dawam ma qara'na wa nur ma talawna min suratil Fatihah wa min kalimah thayyibah ya Allah. Hadiyatan wasilah ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ahibaihi wa talamidihi wa khususan li jami'i masyayikhina wa syuyukhina wa asyakhina wa ila hadrat Pak Sairan, Pak Kinam, Pak Tuminam, Pak Sikat, Pak Sijab, yang minum, yang ini, sirah, lagi Pak Jamil, Pak Kemal, Pak Misdi, Pak Kutan, Pak Saripah, dan semua leluhur kita, baik dari jihad ibu, dari jihad ayah, dari jihad mertua kita, dari jihad kakek nenek kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واجعلهم من أهل الجنة لا من أهل النار بحق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة.